Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk talabul ilmi di Masjid Al-Khair. Semoga kedatangan antum ke tempat ini sebagaimana nama masjidnya tidak mencari kecuali al-khair, kebaikan. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema malam hari ini adalah mengenal wasiat-wasiat Rasul, terutama wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan akhir wasiat beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji yang terakhir beliau, atau disebut dengan Hajjatul Wada'. Wasiat ini teramat penting sekali untuk kita kenali, karena kalaulah seandainya orang tua kita sebelum meninggal dunia kemudian berwasiat kepada kita, tentu kita ingin melaksanakan wasiat orang tua kita. Bahkan sebagian orang takut kalau seandainya tidak menunaikan wasiat orang tuanya. Bagaimana pula kalau yang berwasiat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentu wasiat Rasul jauh lebih mulia dibandingkan wasiat orang tua kita sebelum wafat. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, dan itu haji pertama dan terakhir beliau, tepat pada tahun ke-10 Hijriah, 3 bulan sebelum wafat beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal, hari Senin di tahun ke-11 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam haji di bulan Dzulhijjah, di tanggal 8 Dzulhijjah dan diakhiri sampai 13 Dzulhijjah. Maka dari Dzulhijjah ke Rabiul Awal itu hanya ada 3 bulan: Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi jarak wafat Nabi SAW ke haji itu cuma 3 bulan saja. Artinya bahwa Nabi SAW tidak lama setelah haji beliau kemudian beliau pupus dan pulang ke rahmatullah. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setelah haji Nabi SAW ada satu ayat yang merupakan penegasan tentang bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW itu sudah semuanya. Maknanya Islam sudah sempurna. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Ketika turun ayat ini, tentu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh wasiat atau firman Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Berbeda dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Justru ketika turun ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis.
Sehingga orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, wa ma yubkik?" Wahai Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Kata Abu Bakar, sesungguhnya ayat ini adalah na'yun Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamat akan berpisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang ke Madinah setelah melaksanakan haji wada, kemudian 9 hari sebelum wafat beliau turun surat atau ayat yang paling akhir dalam Al-Quran turun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Dan hendaklah takut akan satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kalian akan diwafatkan, di mana setiap jiwa akan diwafatkan berdasarkan apa yang mereka lakukan di dunia, dan mereka sekali-kali tidak akan dizalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir turun ini turun 9 hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 5 hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sempat mengingatkan tauhid. Dari sini kata para ulama, tauhid itu awal kewajiban seorang muslim dan akhir kewajiban seorang muslim. Orang kalau awal saja tauhid tetapi akhir tidak bertauhid, maka dia dikatakan su'ul khatimah. Tapi kalau orang itu awalnya tidak bertauhid tetapi akhirnya bertauhid, maka dia akan meninggal dalam posisi husnul khatimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, maka dia masuk surga. Maka 5 hari sebelum wafat Rasul mengingatkan tentang urusan tauhid. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pembaringan karena sakit yang kemudian terus memar akibat daripada racun yang dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar. Makanan yang diberikan oleh Zainab bintul Harith, seorang wanita Yahudi, yang dicampurkan dengan daging kambing. Kemudian Nabi SAW sempat memakan sedikit. 4 tahun racun ini tidak berpengaruh. Tapi setelah kemudian di akhir hayat beliau racun ini berpengaruh sehingga Rasul jatuh sakit. Lah sakit Nabi SAW ini semakin memarah, sehingga dalam pembaringan Nabi SAW Rasul mengatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud. Nabi SAW ingatkan umat ini dari kesyirikan. Kemudian ikhwafid dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian Nabi SAW agak sedikit sehat badannya, maka Nabi SAW kemudian berziarah untuk melihat kuburan syuhada Uhud. Di mana? Di kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu dekat dengan Masjid Nabawi, hanya jalan kaki saja. Dan Nabi SAW rumahnya di samping masjid. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam kuburan. Kemudian Rasul mengucapkan salam, assalamu alaikum ya ahla Uhud, nas'alullah wa lakumul afiyah. Kata Nabi SAW, keselamatan bagi kalian wahai syuhada Uhud. Kami meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kalian.
Kemudian Rasul mengatakan, antum as-sabiqun wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Kalian semua telah mendahului kami dan kelak kami juga akan menyusul kalian. Maka Nabi SAW pulang dari kuburan Uhud, kuburan Baqi. Sepanjang jalan Nabi SAW menangis. Kemudian para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul, wa ma yubkika ya Rasulullah, kenapa anda menangis wahai Rasul? Setelah dia melihat kuburan syuhada Uhud, dia menangis, dan sepanjang jalan pulang ke rumahnya dia menangis. Sehingga para sahabat bertanya, kenapa anda menangis wahai Rasul? Kemudian kata Nabi SAW, ishtaqtu ila ikhwan, aku rindu berjumpa dengan saudara-saudara. Sahabat heran ketika itu dan mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Rasul, bukankah kami saudara-saudara? Maka Rasul mengatakan, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian ashabi, sahabat-sahabat. Lalu siapa saudara-saudaramu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, aqwamun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Sebuah kaum yang mereka akan datang sepeninggalku, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian 3 hari sebelum wafat Nabi SAW, semakin memarah sakit Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW berada di rumah salah satu istrinya Maimunah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Maimunah, ajmi'u zaujat Maimunah, kumpulkan seluruh istri-istri. Maka datanglah istri-istri Nabi SAW semuanya di rumah Maimunah. Kemudian kata Nabi SAW, ata'dzanunani an abqa fi baiti Aisyah. Maukah kalian izinkan aku untuk berada di rumah Aisyah? Maka seluruh istri-istri Nabi mengatakan, ya, kami izinkan anda wahai Rasul untuk berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi SAW berusaha bantu, tapi karena sakit yang parah Rasul tidak bisa bantu. Akhirnya datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian memapah Nabi SAW, mengantarkan dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sesampainya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sepanjang jalan para sahabat melihat Rasul dalam kondisi seperti itu. Belum pernah para sahabat melihat, belum pernah seumur hidup para sahabat melihat Rasul dalam kondisi susah, tertatih-tatih dibawa oleh Ali dan Fadl ibn Abbas. Sehingga ketika melihat kondisi Nabi SAW seperti itu, seluruh para sahabat akhirnya datang dari mana-mana berkumpul di masjid Nabi. Mereka ketakutan, sebagian mereka menangis. Akhirnya kemudian suara mereka sampai kepada suara rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena kita tahu bahwa masjid Nabi SAW dengan rumah Aisyah itu berdekatan, sehingga suaranya sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW kemudian meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mendatangi para sahabat. Akhirnya ketika Nabi pingsan, kemudian berusaha disadarkan. Setelah sadar, maka Nabi SAW kemudian menemui para sahabat Rasul. Naiklah di atas mimbar. Dengan lemahnya Nabi SAW ketika itu, kata Nabi SAW, ayyuhan nas, ka'annakum takhafuna alayya. Wahai manusia, kelihatannya
kalian takut kepada aku? Ada apa dengan kalian? Maka sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tentu kami khawatir dengan kamu. Maka Rasul mengatakan, ayyuhan nas, mau'idukum ma'i laysa fid dunya, mau'idukum ma'i inda al-hawdi, wallahi ka'anni la anzura ila khawdi fi maqami hadi. Kata Rasul, sesungguhnya perjanjian kalian denganku bukan di dunia, tapi perjanjian kalian bersamaku kelak di telaga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Seolah-olah dari tempatku ini aku sudah melihat telagaku. Kemudian dia mengatakan, ayyuhan nas, mal faqru akhsha alaikum, wahai manusia, aku tidak takut kalian tertimpa kefakiran. Aku tidak takut. Walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya, yang aku takutkan kalaulah dunia kemudian dibentangkan kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasul ladzina min qablikum, kemudian kalian berlomba-lomba semangat mengejar dunia sebagaimana berlomba-lombanya orang dahulu mengejar dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, fatuhlikukum kama ahlakatkum, maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana orang dulu dihancurkan dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, ayyuhan nas, ittaqullaha fin nisa, wahai manusia, jagalah wanita-wanita kalian. Usikum bin nisa'i khairan, aku wasiatkan kepada kalian, jagalah wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, anak perempuan-perempuan kalian. Kemudian Rasul mengatakan, Allahus salatus salat, jaga salat oleh kalian, jaga salat. Ariqa'akum ariqa'akum, jagalah budak-budak kalian, pembantu-pembantu kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan dalam kelemahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat ketika itu, walaupun dalam riwayat ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, tapi riwayat ini masyhur dari kalangan ahli sejarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kuntu darabtu dhahra, siapa yang dulu pernah kupukul pundaknya, fahadha dhahri falyaqtas, nih punggung, silahkan kisah sekarang. Wa man kuntu akhadtu malan, fahadha mali falyakhudh minhu, siapa yang dulu pernah kudzalimi, ku ambil hartanya, nih hartaku, ambil sekarang. Wa man kuntu syatamtu irdan, fahada irdi falyaqtas minni, siapa yang dulu pernah ku caci, ku maki, nih kehormatanku, caci sekarang. Subhanallah. Nabi SAW tidak hendak meninggal dunia dalam kondisi memiliki hutang kepada siapapun dari manusia. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan, ayyuhan nas, inna abdallah khairallahu bainad dunya wa baina ma indallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan kepada hamba-Nya antara hidup di dunia dengan diberikan berbagai macam kenikmatan dan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu para sahabat tidak ada yang paham dengan ucapan ini. Tetapi tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menangis dan mengatakan, wallahi ya Rasulullah, fadainaka bi abaina wa ummahatina wa azwajina wa amwalina wa auladina ya Rasulullah. Rasul, biarlah kami tebus dirimu dengan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami,
istri-istri kami, harta-harta kami, anak-anak kami, wahai Rasul. Biar kami tebus, wahai Rasul. Abu Bakar paham ucapan ini, karena Abu Bakar paling paham bahwa itu ucapan terakhir perpisahan Nabi SAW dengan para sahabatnya, sehingga para sahabat marah kepada Abu Bakar yang menyela-nyela ucapan Rasul dengan mengatakan, kau putus ucapan Rasul, wahai Abu Bakar, biarkan dia berkhutbah. Tapi Nabi SAW kemudian memarahi orang-orang yang mencela Abu Bakar dan mengatakan, ayuhan nas, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang terbaik. Telah banyak kebaikan yang dia berikan ke dalam Islam, dan aku tidak bisa memberikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan membalas. Semua pintu tertutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu maka Nabi SAW turun dari mimbar, mengarah ke rumah, kemudian di berbaring. Maka Nabi SAW ketika itu kedatangan Abdurrahman bin Abi Bakar sedang membawa siwak. Nabi SAW lemas badan, tidak sanggup untuk mengangkat badan. Dia hanya memandang Abdurrahman sedang bersiwak. Tapi Aisyah radhiyallahu anha paham. Kemudian seolah-olah Nabi hendak bersiwak, dia ambilkan siwak Abdurrahman, kemudian meletakkan di mulut Rasul. Tapi Rasul tidak sanggup menggoyangkan lidah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ambil kemudian siwak itu dan berusaha melembutkan dengan bibirnya. Setelah lembut, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyiwakkan di gigi Nabi SAW. Demi Allah, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak seindah itu. Ketika itu Fatimah masuk. Fatimah bintu Nabi SAW. Kata Nabi SAW, udnu minni ya Fatimah, kemari dekat. Kemudian Nabi SAW membisikkan, fahaddatsaha syai'an, dia bisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Fabakat Fatimah, tiba-tiba Fatimah menangis. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, udnu minni Fatimah, kemari lagi wahai Fatimah, dekatkan kembali telinga. Fahaddatsaha syai'an, kemudian Nabi SAW mengucapkan sesuatu lagi. Fadhahika, tiba-tiba Fatimah tertawa. Setelah wafatnya Nabi SAW, Aisyah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, ketika Nabi SAW membisikkan pertama engkau menangis, ketika Nabi SAW membisikkan kedua engkau tertawa, macam mana engkau bisa mempertemukan dalam satu waktu menangis dan tertawa? Apa yang dibisikkan Rasul kepadamu sebenarnya? Maka Fatimah mengatakan, wahai Aisyah, pada bisikan pertama Nabi SAW berpamitan kepada aku bahwa dia akan meninggal malam itu. Maka aku pun menangis. Kemudian Nabi SAW membisikkan kembali kedua kalinya, dan Rasul mengatakan, wahai Fatimah, anti sayyidatun nisa'i fil jannah, bahwa engkau adalah kelak yang akan menjadi pemimpin para wanita di sorga, dan engkau satu-satunya keluargaku yang akan menyusulku sepeninggalku. Betullah setelah 6 bulan dari wafat Rasul, Fatimah menyusul menjadi meninggal dunia. Maka ketika Nabi SAW semakin memarah, Rasul menceritakan pengaruh racun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW, akhrijuha, keluarkan mereka semuanya. Rasul meminta agar orang-orang yang berada di rumah itu keluar semuanya. Akhirnya semua keluar, kecuali Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha di kamar. Ketika itu Nabi SAW meletakkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu anha, menempel di dada Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling dicintai Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, aku memilih untuk menemui saudara-saudaraku yang ada di atas sana. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'araftu annahu khayyara baina dunya wa baina ma indallah. Ketika itu aku paham
Nabi SAW sedang diberikan pilihan. Apakah dia mau hidup di dunia seterusnya, ataukah dia ingin kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia memilih ila rafiqil a'la. Datanglah malaikat Jibril. Jibril pada Ramadan terakhir Nabi SAW mendatangi Rasul 2 kali. Padahal setiap Ramadan Jibril itu mendatangi 1 kali saja. Tapi Ramadan yang terakhir Jibril sampai 2 kali. Sehingga Rasul heran. Maka di detik-detik wafat Nabi SAW, Jibril membawa malakul maut, dan tidak ada malaikat yang dibawa Jibril, maksudnya malakul maut, yang meminta izin kepada orang yang akan dicabutnya kecuali kepada Nabi SAW. Biasanya malakul maut kalau hendak mencabut nyawa seseorang tanpa harus ada izin dari orang yang akan dicabutnya, kecuali Nabi SAW. Kata Jibril, ya Rasulullah, yasta'dinuka malakul maut. Rasul, malaikat maut sudah berada di pintu dan meminta izin untuk datang kepadamu. Maka kata Nabi SAW, aku izinkan dia masuk. Masuklah malakul maut. Kemudian berdiri di samping Nabi SAW. Ketika itu malakul maut mengatakan, assalamu alaika ya Rasulullah, keselamatan bagi engkau hai Rasul. Allah telah memilih kepadamu untuk tetap hidup ataukah kembali ke rahmatullah alaihi, ke rahmatullah, ke tempat yang paling indah di surga. Tapi Nabi SAW mengatakan, ila rafiqil a'la la ilaha illallah wa innal mauta lasakarat. Saya memilih kehadapan Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakit. Maka malaikat Jibril, malaikat maut, mengatakan, ya ayyuhar ruhu thayyibah, ruhu Muhammad ibn Abdullah, ukhruji ila ridwanillahi ta'ala. Wahai ruh yang baik, ruh Muhammad bin Abdullah, keluarlah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Nabi SAW meninggal dunia tepat di hari Senin pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Nabi SAW wafat di hari Senin dan dikebumikan di hari Rabu. 3 hari jasad Nabi SAW berada di atas bumi. Aisyah radhiyallahu anha memandang Rasul. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa Nabi SAW meninggal. Dia hanya menangis dan mengatakan, Muhammadun ma, Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Maka diletakkanlah kepala Nabi SAW. Bergegaslah Aisyah kemudian membuka pintu ke arah masjid Nabi dan mengatakan, Muhammad kan mat, Muhammad sudah meninggal dunia. Maka seluruh manusia tiba-tiba serentak menangis dengan gemuruh tangisan yang hebat, yang luar biasa. Seluruh penduduk Madinah menangis. Ali radhiyallahu anhu terduduk dan tidak bisa bergerak dan tidak mungkin bangkit. Kelemahan beliau mendengar Rasul meninggal dunia. Utsman bin Affan radhiyallahu seolah-olah seperti anak-anak, hilang akalnya. Dia melihat ke kanan ke kiri seolah-olah tidak tahu apa yang dicari. Umar bin Khattab mencabut pedangnya, kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku penggal lehernya. Muhammad sama dengan Musa sedang pulang kepada Allah dan akan pulang kembali setelah 40 hari untuk mematahkan tangan dan kaki orang-orang munafik. Seluruh para sahabat kebingungan ketika itu, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah, hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allah berikan ilham ketenangan. Datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menegur Umar bin Khattab yang ketika itu sesumbar dan sesumbar. Kata Abu Bakar, uskut ya Umar, diam Umar, ijlis. Tapi Umar terus bicara.
Maka Abu Bakar tidak mempedulikan Umar. Dia masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha, dilihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terbujur, sudah meninggal dunia. Kemudian disingkap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicium keningnya, kemudian mendoakan Rasul dan memuji-muji. Abu Bakar pun keluar. Naiklah Abu Bakar ke atas mimbar Rasul. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hei manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi kalau kalian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Allah zat yang tidak akan pernah mati dan akan senantiasa hidup. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu membacakan satu ayat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mendengar para sahabat ayat yang dibacakan Abu Bakar, seolah-olah sahabat baru sadar, dan seolah-olah ayat itu seolah-olah baru turun ketika itu, pada ayat ini sudah jauh. Di zaman Rasul masih hidup ayat ini turun. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan sama dengan rasul-rasul yang lain. Apakah kalau dia mati atau dibunuh kalian akan kembali murtad lagi ke belakang kalian? Demi Allah, siapa yang murtad lagi ke belakang kalian tidak mencelakakan Allah sedikit pun, karena Allah hanya akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW jauh sudah meninggalkan kita semua, tapi Rasul selalu merindukan kita. Apa kata Nabi? Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, Rasul, bukankah kita saudara, wahai Rasul? Kata Rasul, bukan, kalian sahabat. Saudara-saudaraku itu satu kaum kita ini yang datang sepeninggal. Mereka beriman kepadaku dan tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Seumur hidup Rasul tidak pernah berkhutbah sehebat ini. Khutbah yang mengingatkan segala hal. Khutbah yang paling besar, Arafat dunia, yang dikenal sepanjang dunia. Tidak ada khutbah yang paling besar kecuali khutbah ini. Para ulama menyebut dengan khutbatul hajjatil wada, khutbah hajah atau haji wada, atau dikenal dengan khutbah Arafah. Pada hari Jumat, ketika Nabi SAW berada di padang Arafah, di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, Nabi SAW berceramah di hadapan para sahabat, mengingatkan berbagai macam hal. Salah satunya kata Nabi SAW, isma'u qawli, dengarkan ucapanku wahai para sahabat. La'alli la adri, boleh jadi aku tidak tahu. La alqakum ba'da ami hadha fi mauqifi hadha abada, boleh jadi setelah khutbah ini, kata Rasul, aku tidak mungkin lagi berjumpa dengan kalian di tempat yang ku berpijak di sini. Sahabat ketika itu kaget, kenapa Rasul bisa ngomong seperti itu? Seolah-olah Nabi SAW akan berpisah. Tapi Nabi SAW sudah merasakan dalam hatinya bahwa dia akan memisahkan atau akan berpisah dengan para sahabatnya, terutama setelah turunnya ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
setelah manusia berbondong-bondong masuk Islam pada Fathu Mekah, Rasul sudah merasakan dalam hati bahwa dia akan berpisah dengan para sahabat. Makanya Rasul mengatakan, boleh jadi setelah aku khutbah pada Arafah ini, aku tidak mungkin berjumpa lagi dengan kalian. Dan betul 3 bulan setelahnya Nabi SAW meninggal dunia. Kata Nabi SAW, Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasul, wahai manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian terjaga dalam Islam seperti terjaganya hari ini, hari Jumat, hari Arafah, seperti terjaganya bulan ini, bulan Dzulhijjah, Asyhurul Hurum, dan seperti terjaganya tempat ini, Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Nabi mengingatkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia, kehormatan seorang muslim. Bahwa kehormatan seorang muslim di dunia ini sama seperti Ka'bah, sama seperti padang Arafah, sama seperti bulan Dzulhijjah. Tidak boleh Anda menumpahkan darah sesuka Anda kepada muslim yang lain, mengambil harta seorang muslim dengan seenaknya, mencaci maki kehormatannya, karena darah, harta, kehormatan terjaga dalam Islam seperti terjaga hari Arafah, terjaga bulan Dzulhijjah, dan terjaganya Mekah Al-Mukarramah. Ingat, Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, suatu ketika tawaf di Ka'bah, kemudian Nabi SAW memandang Ka'bah dan mengatakan, wallahi ma atyabuki wa atyabu rihiki wa ma'a'adhamuki wa a'adhamu rihiki inna hurmatal mu'min indallah la'a'adhamu hurmatan minki damuhu wa malu. Apa kata Nabi SAW di hadapan Ka'bah? Demi Allah, kata Rasul, alangkah indahnya dirimu dan alangkah indahnya baumu. Alangkah mulianya dirimu, hai Ka'bah, dan alangkah mulianya baumu. Akan tetapi kehormatan seorang mukmin di sisi Allah jauh lebih mulia, jauh lebih suci, jauh lebih indah dibandingkan kehormatan dirimu, hai Ka'bah, darahnya dan juga hartanya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa darah seorang muslim itu terjaga. Makanya Nabi mengatakan, lau anna ahlas samawat wa ahlal aradin, kalaulah seluruh penduduk langit dan bumi ishtaraku fi safki dami mri'in muslim, mereka berserikat untuk menumpahkan darah seorang muslim, la akabbahumullahu finnari jahannam, tentu Allah akan menenggelamkan mereka ke neraka jahannam. Semuanya. Kalau seandainya seluruh penduduk langit dan bumi itu berkumpul, kemudian berserikat untuk menumpahkan satu darah dari seorang muslim, cukup bagi Allah menenggelamkan mereka semuanya ke dalam api jahannam. Oke, Nabi SAW mengatakan, la naqtulal ka'bata hajaran hajaran khairun atau ahwanu indallah min iraqata dami muslim. Kalaulah Ka'bah itu dihancurkan sekeping demi sekeping, masih lebih ringan dosanya dibandingkan Anda membunuh seorang muslim. Apapun alasannya, membunuh seorang muslim dalam Islam itu tercela, kecuali karena ada hak yang dibenarkan dalam Islam, seperti qisas
atau dia melakukan pelanggaran yang memang tegak baginya hukum bunuh. Tapi kalau seandainya bukan sebuah pelanggaran yang syar'i, tiba-tiba kemudian jiwa seorang muslim dilayangkan, apapun alasannya, tetap perbuatan Anda masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'an." Siapa yang membunuh satu jiwa, seolah-olah Anda membunuh seluruh jiwa. Muncul orang-orang yang membunuh kaum muslimin dengan atas nama jihad, dengan mengatasnamakan li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, membunuh kaum muslimin dengan sebutan la ilaha illallah. Angkat semua kalimat-kalimat, alasan apapun yang kalian kemukakan. Kalau Anda membunuh saudara kalian tanpa ada hak yang dibenarkan dalam Islam, maka Anda telah melakukan kabairud dzunub, dosa dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka Qabil ketika membunuh saudaranya Habil. Maka Islam sangat melindungi Rasul, sampai dalam khutbahnya mengingatkan soal darah kaum muslim. Tapi di zaman sekarang subhanallah, betul kata Nabi, di antara tanda-tanda hari kiamat kasratul haraj, banyaknya pembunuhan, sehingga orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh tambah bingung kenapa dia bisa dibunuh. Bahkan bayi-bayi yang tidak bersalah dibunuh oleh orang tuanya, sementara Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh tanpa ada hak yang dibenarkan itu pada hari kiamat akan datang kepada Allah, kemudian mengatakan, atas dasar apa kau bunuh diriku? Subhanallah. Hari ini banyak orang yang membunuh saudaranya. Bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya, na'udzubillah. Orang tua membunuh anak. Apa alasannya? Apa yang Anda akan katakan di hadapan Allah? Belum lagi hari ini kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin, perang saudara. Lihat di Yaman, lihat di Suriah, dan di negara-negara Timur Tengah sana. Nyawa seolah-olah tidak ada harganya bagi manusia. Mereka suka-suka mencabut nyawa begitu saja. Padahal jiwa satu muslim ataupun manusia sekalipun sangat dihargai. Makanya mengingatkan soal darah pada khutbah ini, karena memang urusan darah ini sangat penting dalam Islam untuk dijaga. Jangan lagi urusan darah, membunuh binatang saja kita bisa masuk neraka. Kata Nabi SAW, "Udzibatum ra'atu finnar fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing dan membunuhnya. Ini yang pertama. Rasul mengingatkan soal darah, soal harta, soal kehormatan. Jangan dirobek darah, harta, dan kehormatan seorang muslim. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan tentang sepak terjang syaitan. Kata Nabi SAW, "Ayyuhan nas, inna syaitan qad ya'isa an yu'bad fi jaziratil Arab." Manusia, ingatlah, setan itu boleh jadi putus asa untuk disembah lagi di tanah Arab atau di tanah-tanah lain. Mungkin setan susah untuk disembah oleh manusia, tapi setan punya jurus lain yang sangat jitu. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan jurus setan ini. Apa kata Nabi SAW? "Walakin radiyah." Tapi setan sangat redha. "Mimma tahkiruna min a'malikum fahdharu." Tapi setan senang, setan ridha
terhadap apa-apa yang kalian remehkan dari amalan-amalan kalian, hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Jangan pernah meremehkan amalan apapun dalam Islam. Setan menggiring kita untuk supaya kita meremehkan dosa, akhirnya masuk pada dosa zina. Setan kemudian menganggap remeh atas dosa riba, akhirnya orang makan riba. Setan memandangkan pada pandangan kita tentang remehnya dosa uququl walidain, akhirnya orang durhaka kepada orang tua. Setan kemudian memberikan pandangan tentang remehnya pahala salat, akhirnya orang meninggalkan salat. Dan begitu seterusnya. Akhirnya orang mulai remeh memandang salat, zakat, puasa, remeh memandang kebaikan kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian remeh tentang pahala membaca Quran, zikir dan yang lainnya. Akhirnya kemudian semakin mereka menumpuk-numpuk dosa dan tidak perhatian kepada pahala, lambat laun akhirnya mereka kufur, kemudian mengikuti syaitan. Itulah syaitan. Rasul mengingatkan akan jurus syaitan. Dalam riwayat, walakin aradiya fi tahris bainakum. Tapi setan ridho dengan cara mengadu domba di antara kalian, membuat perpecahan di antara kalian, membuat permusuhan di antara kalian, saling menyesatkan di antara kalian, saling mengkafir-kafirkan di antara kalian, saling memasuk-masukkan ke neraka di antara kalian. Setan ridho. Dan itu sebuah kenyataan. Kita lihat pada hari ini munculnya kelompok-kelompok sempalan dalam Islam. Mudah mengkafir-kafirkan saudaranya, mudah menyesat-nyesatkan saudaranya, mudah membid'ah-bid'ahkan saudaranya, mudah menyesat-nyesatkan yang lainnya, seolah-olah dia paling ahli surga, yang lain ahli neraka. Banyak. Itu jurus syaitan. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang sepak terjang syaitan dalam khutbah yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengingatkan juga tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas qad taraktukum ala kitabillahi wa sunnati. Wahai manusia, sudah kutinggalkan kepada kalian dua pusaka besar, kitab Allah dan sunnah. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian mau berpegang dengan keduanya, yakinlah kalian tidak mungkin tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasul. Ikhwan, ketika Allah turunkan Adam, iblis dan Hawa dari surga ke dunia karena maksiat mereka yang mereka lakukan di surga, Allah katakan, qul nahbitu minha jami'an, keluar kalian semua dari surga. Wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, keluar kalian semua dari surga. Maka mereka kemudian diturunkan ke bumi menjadi musuh abadi. Tapi Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kelak wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, aku akan turunkan petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak mungkin akan merasakan takut dan tidak mungkin akan bersedih hati. Dalam ayat yang lain, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak mungkin sesat dan tidak mungkin celaka. Apa makna petunjuk yang diturunkan Allah? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud petunjuk di situ adalah para rasul dan kitab-kitab yang dibawa mereka.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan kitab yang dibawanya Taurat, maka itulah petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia. Siapa yang mengikuti Musa dan Taurat yang dibawanya, fala yadhillu wa la yashqa, tidak mungkin celaka dan tidak mungkin sesat. Setelah Musa dan Taurat kemudian meninggalkan kita, Allah utus Nabi Daud dan Zabur. Maka siapa yang mengikuti Nabi Daud dan Zabur, berarti dia telah mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Kemudian Daud meninggal dunia dan juga Zabur dilupakan manusia. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa bersama Injil. Itulah hidayah yang Allah turunkan. Maka ketika itu siapa yang mengikuti Isa bin Maryam dan Injil yang dibawanya, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Kemudian setelah Isa meninggal dunia dan Injil pun dilupakan manusia, kemudian Allah utus Rasul Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamuhu alaihi, sayyidul anbiya'i wal mursalin, habibullah khalilur rahman, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Al-Quran yang dibawanya. Maka ketika kita mengikuti Rasul dan Al-Quran yang dibawanya, itulah petunjuk yang Allah turunkan. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Taraktu fikum amrayn, kutinggalkan kepada kalian dua pusaka. Ini tasamtum bihima falan tadillu abada. Kalau kalian berpegang dengan keduanya, tidak mungkin sesat selama-lamanya. Quran dan sunnah, itulah petunjuk Allah. Subhanallah, luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kembali persoalan tradisi jahiliyah. Apa kata Nabi SAW? Ayuhan nas, wahai manusia, inna amran min umuril jahiliyati mawdu'un tahta qadami. Hei manusia, sesungguhnya perkara apapun dari perkara-perkara jahiliyah, dengan kedatanganku semuanya kuletakkan di bawah kaki. Dengan kedatangan aku dan Islam, maka tradisi jahiliyah yang tercela tidak ada lagi dalam Islam. Tidak ada lagi orang yang menguburkan bayi wanita hidup-hidup. Tidak ada lagi yang meremehkan kaum wanita. Tidak ada lagi saling menguasai antara si kuat dengan si lemah, antara si kaya dan si miskin. Semuanya rata. Tidak ada lagi tradisi riba. Tidak ada lagi tradisi dendam kesumat. Semua tradisi jahiliyah kuletakkan di bawah kakiku. Termasuk kata Nabi SAW, arbaun, ada 4 perkara yang tidak mungkin ditinggalkan semua urusan jahiliyah. Pertama, bangga dengan nasab, membenci nasab, kemudian meminta hujan dengan bintang, dan seorang wanita yang menangis karena kematian, mengeluh, niyahah. Tapi dengan kedatangan Islam semua dihapuskan, termasuk urusan dendam kesumat. Urusan dendam kesumat dalam Islam dihapuskan. Makanya Rasul mulai dari dirinya. Kata Rasul apa? Wa inna damal jahiliyati mawdu' tahta qadami. Ingat, seluruh yang berkaitan dendam kesumat kuhapuskan di bawah kakiku. Dan yang pertama kali kuhapuskan tentang urusan dendam ini adalah dendam Rabi ibn Harith. Rabi ibn Harith, anak dari paman Rasul, dibunuh secara zalim oleh kabilah Hudain. Dahulu ikhwan, di zaman sebelum diutusnya Rasul, kalau ada 2 kabilah berperang, bertempur, kemudian satu di antara kabilah itu mati, maka mereka akan membalas jiwa balas jiwa. Maka mereka akan menuntut darah siapapun dari kabilah yang sudah membunuhnya, harus ada yang mati.
walaupun dia bukan pembunuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada lagi yang seperti ini. Yang ada hanya qisas. Yang dibunuh, yang membunuh saja. Makanya Rasul mengatakan tidak ada dendam kesumat. Aku hapuskan dendam kesumatnya kematian Rabi' bin Haris, dia anak paman. Termasuk Nabi SAW, termasuk riba jahiliyah, maudhu'un tahta qadami. Riba jahiliyah juga kuhapuskan di bawah telapak kakiku. Dan yang pertama kuhapuskan riba pamanku sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa Rasul menghapuskan kerabat-kerabatnya dulu? Biar orang tahu dan mengikuti bahwa dalam berdakwah itu harus memulai dari keluarga dulu sebelum orang lain. Makanya Rasul membersihkan keluarganya dulu, baru orang lain. Kemudian Nabi SAW mengingatkan tentang urusan perempuan, urusan hak. Kata Nabi SAW, wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Aku wasiatkan kalian jaga istri-istri kalian, jaga istri-istri kalian, jaga dengan baik. Mereka adalah wanita lemah bagi kalian. Makanya Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kalian ini baju bagi mereka, mereka juga baju untuk kita. Kalian menikahi istri-istri kalian, kalian bukan mengambil di jalan-jalan. Anda mengambil istri kalian bukan mengambil di tempat-tempat kotor. Tapi kita melamar kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah membesarkan anak itu sejak kecil, disekolahkan, diberikan pendidikan akhlak dan adab, dikuliahkan sampai dia dewasa, diberikan tempat yang layak, diberikan makanan yang layak, diberikan perlakuan yang layak. Tiba-tiba antum datang ke bapaknya dan mengatakan, saya lamar anak bapak. Kemudian setelah anda lamar dan anda nikahi dengan kalimatullah, dengan akad yang syar'i, tiba-tiba anda kemudian memasukkan dia ke tempat yang tidak layak, ke kasur yang tidak layak, diberikan makanan yang tidak layak, diberikan pendidikan yang tidak layak, ke tempat yang tidak layak. Adilkah seperti itu? Tidak. Maka Islam sangat menghargai hak di sini. Sebagaimana dia mendapatkan kebaikan di tengah-tengah keluarganya, kalau anda mengambilnya, berikan juga kebaikan kepadanya. Fastausu bin nisa'i khairan. Lihat indahnya Islam. Ini wasiat luar biasa ini. Bukan wasiat main-main. Makanya kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya, kecuali kalau istri kalian itu memang mereka mendatangkan akhlak yang buruk, melakukan penyelewengan dalam keluarga, baru kemudian kita angkat bicara. Kata Nabi SAW, nasihati dia. Kalau tidak bisa, pisahkan ranjang dengan dia. Kalau tidak bisa, pukul dia dengan pukulan yang tidak berbekas. Kalau juga tidak bisa, ceraikan dia baik-baik sebagaimana anda mengambilnya dengan cara yang baik. Bagaimana Islam menghargai seorang wanita. Dan tidak mungkin dalam khutbah yang singkat, khutbah yang sangat besar, yang tidak mungkin Rasul mengambil tema kecuali tema-tema khusus, karena tidak mungkin disampaikan dalam waktu yang singkat. Sementara itu khutbah terakhir, khutbah yang paling istimewa, ketika Rasul memasukkan urusan perempuan dalam khutbahnya, menunjukkan di perkara penting yang disampaikan Nabi SAW. Subhanallah. Dan banyak khutbah-khutbah atau materi-materi khutbah yang disampaikan dalam khutbah ini. Dan yang terakhir, karena waktu sudah jam 9, Nabi mengingatkan tentang persaudaraan dan persatuan. Apa kata Rasul? Ayuhan nas, inna rabbakum wahid. Tuhan kalian satu.
Wa inna abakum wahid. Bapak kalian juga satu. Kalian dari Adam. Kullukum min Adam. Wa Adamun min turab. La fadla bainal Arabi wal A'jam. Walal A'jam alal Arab. Walal Aswad alal Ahmar. Walal Ahmar alal Aswad. Illa bitaqwallah. Maka Nabi membacakan sebuah ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Nabi SAW, bapak kalian satu Adam. Adam dari tanah. Tidak ada keutamaan bangsa Arab dengan non-Arab. Tidak ada keutamaan non-Arab dengan Arab. Tidak ada keistimewaan orang yang berkulit hitam dengan berkulit merah. Tidak pula orang yang berkulit merah dengan berkulit hitam. Tidak ada keutamaan kecuali takwa yang membedakan, kata Rasul. Kemudian Rasul membacakan ayat, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Ketika Fathu Mekah, Nabi SAW sudah menaklukkan seluruh orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Mereka tidak bisa apapun di hadapan Rasul. Rasul bisa saja membunuh mereka. Mereka sudah tidak punya kekuatan. Kalau Rasul pendendam, melihat bagaimana dahulu Nabi SAW disiksa, diusir, bahkan dibunuh, diancam bunuh, dibunuh para sahabat, dibunuh Rasul sehingga harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau itu mental Rasul, Rasul bisa saja mengatakan bunuh semua mereka. Tapi Nabi SAW membawa agama rahmat, bukan agama adab. Makanya Rasul mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pulang kalian ku maafkan semua. Aku hanya bisa mengatakan seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan hari ini kepada kalian. Saya sudah memaafkan kalian. Ketika orang berkumpul di sekitar Ka'bah, Nabi ingin merontokkan tradisi Arab yang membeda-bedakan antara si miskin, si kaya, orang kuat dan orang lemah, pejabat dan rakyat biasa. Rasul ingin membuktikan hanya takwa yang mengusung dan menjadikan seorang mulia. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, kemudian Nabi SAW memanggil Bilal, Aina Bilal, Aina Bilal, di mana Bilal, di mana Bilal? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah teringat di tempat ini bagaimana dulu Bilal disiksa, dan mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Maka hari ini aku ingin buktikan bagaimana mulianya seorang Bilal. Datanglah Bilal, kemudian diajak masuk ke dalam Ka'bah. Subhanallah, nikmatnya Bilal. Tidak ada satupun sahabat yang masuk kecuali Bilal dan Rasulullah. Masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat, keluarlah keduanya. Kata Nabi SAW, is'ad ilal Ka'bah ya Bilal, naik kamu ke Ka'bah. Ka'bah tinggi, Bilal tidak sanggup naik. Akhirnya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, kemari wahai Abu Bakar, kemari wahai Umar, tundukkan pinggang punggungmu untuk Bilal. Akhirnya kemudian Abu Bakar menundukkan, dan Bilal naik di atas pundak Umar dan Abu Bakar, dan itu disaksikan seluruh manusia. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Siapa yang tidak kenal Umar? Ingin menunjukkan betapa Islam itu mengangkat derajat Bilal. Bukan karena kekayaan, Bilal bukan orang kaya, dia orang miskin. Bukan karena nasab, karena dia tidak punya nasab, dia seorang budak. Tapi yang memuliakan Bilal adalah taqwa Allah Azza wa Jalla. Naik dia ke pundak Abu Bakar dan Umar, berhasil naik ke atas Ka'bah. Kemudian dia azan pertama kali seumur hidup, dan azan pertama di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk Mekah bertakbir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu a'lam, saya hanya bisa meningkat-tingkat juga waktu yang tidak cukup. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya.
Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.